Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku yang selama ini terasa sempurna akan berubah menjadi mimpi buruk. Pernikahanku dengan Bayu telah berjalan 5 tahun, dan meskipun ada pasang surut, kami selalu bisa melewatinya bersama. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, dan aku percaya dia pun begitu. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar yang menuntutku sering bepergian keluar kota. Sementara itu, Bayu bekerja dari rumah sebagai desainer grafis, sesuatu yang membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dibanding aku. 1 tahun yang lalu, ibuku, Bu Sari, mulai tinggal bersama kami setelah ayah meninggal dunia. Aku tidak ingin ibuku sendirian, jadi aku meminta Bayu agar kami membawanya tinggal bersama. Bayu menyetujui tanpa banyak protes, bahkan terlihat senang dengan keputusan itu. Aku merasa beruntung memiliki suami yang pengertian. Namun aku tidak tahu bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Awalnya, segalanya tampak baik-baik saja. Ibu dan Bayu sering berbicara satu sama lain, kadang bercanda dan tertawa bersama. Aku justru merasa lega melihat mereka akrab. Aku pikir, itu berarti rumah kami penuh dengan kehangatan keluarga. Setiap kali aku pulang dari perjalanan dinas, ibu selalu menyambutku dengan senyuman, menanyakan kabarku, dan mengatakan bahwa Bayu merindukanku. Aku tidak pernah merasa ada yang salah. Sampai suatu hari, sesuatu mulai terasa berbeda. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil yang aneh. Bayu semakin jarang menghubungiku saat aku sedang di luar kota. Dulu, dia selalu menelepon atau mengirim pesan menanyakan kapan aku pulang. Sekarang, pesannya hanya sekadar formalitas, tanpa nada rindu seperti dulu. Bahkan ketika aku menelepon, suaranya terdengar datar, seperti sedang sibuk atau terganggu. Aku pikir mungkin dia hanya sedang stres dengan pekerjaannya, jadi aku tidak terlalu mempermasalahkan. Namun, keanehan tidak berhenti di sana. Aku mulai melihat bagaimana ibu dan Bayu sering berbicara dengan suara pelan saat mereka tidak menyadari keberadaanku. Ketika aku masuk ke ruangan, mereka langsung diam atau mengalihkan pembicaraan. Aku menganggap itu hanya kebetulan. Mungkin mereka membicarakan sesuatu yang tidak ingin aku dengar, seperti kejutan ulang tahun atau hal-hal sepele lainnya. Tapi semakin lama, perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Suatu malam, aku terbangun karena haus dan pergi ke dapur untuk mengambil air. Saat melewati ruang tamu yang redup, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Bayu dan ibuku sedang duduk bersebelahan di sofa. Bayu terlihat terlalu dekat dan tatapan mereka. Ada sesuatu di sana yang sulit kujelaskan. Aku menelan ludah dan melangkah masuk. "Bayu?" panggilku. Mereka berdua tersentak, seperti orang yang tertangkap basah. Ibu buru-buru berdiri, tersenyum canggung. "Oh Rina, kamu sudah tidur. Kenapa kalian di sini?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Bayu menggaruk kepalanya. "Aku nggak bisa tidur, jadi ngobrol sama ibu sebentar." Aku menatap mereka, bergantian, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Namun mereka berdua tampak tenang, seolah tidak ada yang perlu dicurigai. Aku memutuskan untuk tidak membesar-besarkan hal itu, meskipun perasaan gelisah terus menghantuiku. Hari-hari berikutnya semakin membuatku resah. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Ibu mulai berdandan lebih rapi meskipun hanya di rumah, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia juga sering memakai parfum, sesuatu yang jarang sekali kulihat darinya. Bayu, di sisi lain, tampak lebih ceria saat bersama ibu dibanding saat bersamaku. Puncaknya terjadi ketika aku harus berangkat ke luar kota selama 3 hari untuk urusan pekerjaan. Aku berpamitan seperti biasa, namun kali ini ada sesuatu di mata Bayu yang membuatku berpikir 2 kali. Dia tidak menunjukkan ekspresi sedih atau berat hati seperti biasanya. Justru, aku bisa melihat sekilas ekspresi lega di wajahnya. Saat aku berada di bandara, aku mengirim pesan pada Bayu. "Jaga rumah baik-baik ya, aku pulang hari Minggu malam." Tidak ada balasan selama hampir 1 jam. Biasanya, dia langsung membalas dalam hitungan menit. Aku menunggu,
Tetapi tetap tidak ada pesan masuk. Hatiku semakin gelisah. Aku mencoba menghubungi ibuku, tapi tidak diangkat. Aku mencoba menelepon Bayu, namun panggilanku langsung diarahkan ke voicemail. Malam pertama di hotel, aku hampir tidak bisa tidur. Perasaan cemas semakin besar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya berpikir terlalu jauh, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Ketika akhirnya aku pulang ke rumah pada hari Minggu malam, suasana rumah terasa berbeda. Bayu menyambutku di depan pintu seperti biasa, tapi ada sesuatu di matanya yang terasa salah. "Kamu capek, sayang?" tanyanya, mencium pipiku dengan cepat. "Lumayan," jawabku singkat. Aku melirik ke dalam rumah. Ibu duduk di sofa, menonton televisi dengan ekspresi yang sedikit tegang. Aku berjalan ke kamar dan meletakkan koperku. Begitu aku masuk ke kamar mandi, aku mencium aroma yang sangat familiar. Itu bukan aroma milikku. Itu wangi parfum yang sering dipakai ibu belakangan ini. Aku diam. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, apakah aku hanya terlalu paranoid, atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik semua ini? Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lebih lama lagi. Sesuatu sedang terjadi di dalam rumahku, dan aku harus mencari tahu. Aku mencoba berpikir logis, mencoba menenangkan diri, tetapi semakin aku berusaha mengabaikan kecurigaanku, semakin kuat perasaan itu menjerat. Aku tidak bisa lagi mengandalkan kata-kata atau ekspresi mereka. Aku butuh bukti. Pada malam berikutnya, aku mulai mencari cara untuk memastikan dugaanku. Aku ingat ada sebuah kamera kecil yang dulu kubeli untuk keamanan rumah, tetapi tidak pernah kupasang. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku memasangnya di beberapa sudut rumah, terutama di ruang tamu dan dapur, dua tempat di mana Bayu dan ibuku sering terlihat bersama. Aku memilih tempat-tempat yang tidak mencolok, memastikan semuanya tersembunyi dengan sempurna. Hatiku berdebar kencang saat menyalakan rekaman pertama. Aku merasa seperti seseorang yang sedang menggali luka yang belum tentu ada. Tetapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku pergi bekerja seperti biasa, mencoba bersikap tenang. Tetapi, sepanjang hari pikiranku hanya dipenuhi dengan apa yang mungkin akan kudapati nanti malam. Malam itu, begitu aku tiba di rumah, aku langsung menuju kamar dengan alasan ingin beristirahat. Bayu dan ibuku tampak biasa saja, seolah tidak ada yang mencurigakan. Namun, aku bisa melihat sekilas bagaimana mereka saling bertukar pandang saat aku berjalan melewati mereka. Aku masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, dan membuka laptopku. Tanganku gemetar saat membuka rekaman pertama. Aku melihat mereka berdua duduk di ruang tamu, berbicara. Awalnya, percakapan mereka terdengar wajar, membahas hal-hal ringan seperti pekerjaan dan masakan. Namun, ketika aku mempercepat rekaman beberapa menit ke depan, sesuatu yang aneh mulai terlihat. Ibuku tertawa pelan, lalu menepuk pundak Bayu dengan cara yang terasa terlalu intim. Bayu menatapnya dengan cara yang sama sekali berbeda dari cara dia menatapku. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di antara seorang menantu dan mertuanya. Aku menelan ludah, jantungku berdegup lebih cepat. Aku mempercepat rekaman lagi. Kini, mereka tidak hanya duduk berjauhan. Ibuku menyandarkan kepalanya ke bahu Bayu, sementara tangan Bayu perlahan mengusap lengan ibuku. Aku merasakan tubuhku membeku. Tidak mungkin. Ini pasti hanya salah paham. Aku berharap ini hanya kebetulan, sesuatu yang tidak disengaja. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu yang menghancurkan semua harapanku. Bayu menatap ibuku dalam-dalam, lalu mendekat, menyentuhkan bibirnya ke pipi ibuku. Ibuku tidak menolak. Bahkan, dia membiarkan sentuhan itu berlanjut lebih lama dari yang seharusnya. Aku ingin mematikan rekaman itu, ingin berpura-pura bahwa aku tidak melihatnya. Tapi aku tidak bisa. Tanganku bergetar hebat, air mataku mulai menggenang. Aku mempercepat rekaman lagi, ingin tahu sampai sejauh mana mereka telah melangkah.
Apa yang kulihat setelahnya membuatku hampir muntah. Bayu menarik ibuku ke dalam pelukannya. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Tidak ada lagi batasan. Aku tidak sanggup lagi. Aku menutup laptopku dengan kasar. Melemparkan tubuhku ke kasur. Menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku ingin berteriak. Ingin menangis sekencang-kencangnya. Tapi aku tidak bisa. Suaraku terperangkap di tenggorokan. Dadaku sesak, seakan dunia di sekelilingku runtuh begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa dua orang yang paling kupercayai, yang paling kucintai, tega mengkhianatiku seperti ini? Aku mencoba mencari alasan, mencoba membenarkan sesuatu yang tidak mungkin dibenarkan. Mungkin ini hanya sesaat, mungkin mereka hanya terjebak dalam keadaan, tapi tidak. Aku tahu betul bahwa sesuatu seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan. Mereka telah melakukannya dengan sadar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus berpikir dengan kepala dingin. Aku harus tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku memandangi cermin di seberang kamar, melihat wajahku sendiri yang penuh luka. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan membiarkan mereka terus bermain di belakangku. Aku harus pulang lebih awal dari jadwal yang kuberitahukan kepada mereka. Aku harus menangkap mereka basah-basah. Aku ingin melihat sendiri, dengan mata kepalaku, sejauh apa pengkhianatan ini telah terjadi. Aku tiba di rumah lebih cepat dari yang mereka kira. Seharusnya aku masih di luar kota, masih berada jauh dari tempat di mana pengkhianatan ini terjadi. Tapi aku ingin melihatnya sendiri, ingin menyaksikan sejauh mana mereka telah melangkah, ingin mendengar dengan telingaku sendiri bagaimana mereka akan berbohong di hadapanku. Langit masih gelap ketika aku berdiri di depan pintu rumahku. Aku tidak langsung masuk. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi dadaku terasa penuh dengan kemarahan yang siap meledak kapan saja. Tanganku meraba gagang pintu, dan dengan sedikit dorongan, aku melangkah masuk. Suasana, rumah begitu sepi, terlalu sepi. Aku berjalan perlahan melewati ruang tamu, mendengarkan setiap suara sekecil apapun. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi lampu di kamar ibu masih menyala, meskipun waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah ringan, aku mendekat ke arah kamar itu. Pintu tidak sepenuhnya tertutup, menyisakan celah kecil yang cukup untuk melihat ke dalam. Jantungku berdegup semakin cepat saat aku mengintip ke dalam ruangan. Di sana mereka duduk berhadapan di atas ranjang, terlalu dekat, terlalu intim. Bayu menggenggam tangan ibuku, menatapnya dengan cara yang seharusnya hanya diberikan kepadaku. Ibuku menunduk tetapi tidak menarik tangannya. Mereka berbicara dalam bisikan, seolah dunia di sekitar mereka tidak ada. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku mendorong pintu itu dengan kasar hingga terbuka lebar. Bayu dan ibuku tersentak. Wajah mereka seketika pucat saat melihatku berdiri di ambang pintu. Apa yang kalian lakukan? Suaraku bergetar, tidak karena ketakutan, tetapi karena amarah yang sudah tidak bisa kubendung lagi. Rina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Bayu buru-buru melepaskan genggaman tangannya, berdiri dengan wajah panik. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku tertawa dingin, melangkah masuk ke kamar. Lalu seperti apa? Jelaskan padaku, Bayu. Jelaskan padaku, Ibu. Ibuku berdiri, matanya penuh dengan ketakutan. Nak, dengarkan ibu dulu. Tidak ada yang perlu didengar. Suaraku meninggi. Aku melihat semuanya. Aku tahu apa yang kalian lakukan selama aku tidak ada. Bayu mundur selangkah, wajahnya semakin tegang. Aku bisa menjelaskan. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu. Aku tidak butuh penjelasan dari seorang pengkhianat. Aku mengalihkan pandanganku ke arah ibuku, mencoba menemukan jawaban di wajahnya, tetapi yang kutemukan hanya rasa bersalah yang terlambat disadari. Bagaimana bisa, Bu? Suaraku lebih rendah sekarang, tetapi penuh dengan kepedihan. Bagaimana bisa ibu melakukan ini padaku? Aku anakmu.
Air mata mengalir di pipi ibuku. Ibu menyesal, Rina. Ibu tidak pernah berniat menyakitimu. Aku menggeleng. Pelan, merasakan hatiku hancur berkeping-keping. Kalau ibu tidak berniat menyakitiku, kenapa ibu tetap melakukannya? Tidak ada jawaban. Tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke Bayu. Aku ingin kau keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Bayu terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua di kamar itu. Berjalan ke kamarku dengan napas yang masih tersengal, karena marah dan kecewa. Aku mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku, kini terasa seperti tempat yang paling ingin kuhindari. Aku mengambil koperku, mengeluarkan semua pakaian yang cukup untuk beberapa hari ke depan, lalu berjalan keluar dari kamar. Di ruang tamu, Bayu masih berdiri di tempatnya, wajahnya penuh dengan rasa bersalah yang tidak berguna. Rina, tolong, beri aku kesempatan. Aku menatapnya tajam. Kesempatan? Kau ingin aku memaafkanmu setelah semua ini? Aku tertawa sinis. Aku tidak akan pernah melupakan ini, Bayu. Tidak akan pernah. Aku berbalik menuju pintu. Tetapi sebelum keluar, aku menatap ibuku sekali lagi. Ibu sudah kehilangan aku. Kataku pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melihat ibu sebagai ibuku lagi. Aku melangkah keluar, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang mereka ciptakan sendiri. Di luar, udara malam terasa dingin menusuk kulitku, tetapi aku tidak peduli. Aku berjalan tanpa arah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi dalam hidupku. Aku kehilangan suamiku, kehilangan ibuku, kehilangan tempat yang selama ini kusebut rumah. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka hancurkan, diriku sendiri. Aku masih di sini, aku masih berdiri. Dan aku akan terus berjalan, meskipun harus sendirian. Dari semua ini, aku belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang berharga, tetapi juga rapuh. Pengkhianatan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang paling kita cintai. Tapi meskipun dikhianati, kita harus tetap kuat. Karena pada akhirnya, orang yang paling bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri.